Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Bapa Kami, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 2 sampai ayat 4. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Marilah kita menempatkan diri sejenak di posisi murid yang bertanya itu. Apa yang menarik perhatian kita? Apakah sikap kusuk Yesus saat berdoa? Apakah kita jadi merasa tergugah, ingin juga kusuk berdoa seperti Yesus? Ataupun seperti murid-murid Yohanes yang juga kusuk berdoa sesuai ajaran dari Yohanes? Apa yang membuat kita ingin bisa kusuk berdoa? Apakah kita rindu secara mendalam untuk berbicara kepada Sang Maha Kuasa dengan benar? Apakah kita rindu belajar? Saudara-saudari terkasih, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Doa yang Yesus ajarkan tersebut kita kenal saat ini sebagai doa Bapa Kami. Mari kita rasakan kalimat doa itu satu persatu. Bapa, dikuduskanlah namamu. Adakah energi halus merambati sekujur pori tubuh kita saat bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat itu? Datanglah kerajaanmu. Adakah cakrawala diri kita seperti terbuka dan lebih lapang menghadapi momen sekarang? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Adakah kita merasakan syukur mencuat ke permukaan, mendapati lebih dari cukup dan berlimpah rahmat kondisi kita sekarang? Dan ampunilah kami akan dosa kami. Adakah rasa malu muncul akibat selama ini telah lalai bersyukur? Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Adakah rasa maklum bahwa orang lain sama seperti kita yang acap kali lalai menyadari rahmat? Saudara-saudari terkasih, adakah rasa keberatan atau belum rela memaafkan sesama muncul?
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Salah satu ujian terberat kita sebagai manusia adalah betapa sulitnya dan panjang berlikunya proses jatuh bangun yang harus kita lalui untuk dapat tulus mengampuni kesalahan orang terdekat yang sudah begitu menyakiti hati dan menghancurkan hidup kita. Rasanya mustahil kita dapat menyelesaikan ujian terberat itu bila mana mengandalkan kekuatan sendiri sebagai manusia. Dengan rendah hati, kita kendurkan ego agar pelan-pelan bisa lepas. Kita mohon bantuan Tuhan agar menjauhkan kita dari pencobaan. Kita berserah diri utuh ke dalam gendongan Allah. Kita percaya bahwa Allah Bapa menggendong kita, aman dan mendengar permintaan kita agar kita tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Bila mana kita belum siap memaafkan, kita tidak akan dicemplungkan secara paksa ke dalam kolam hidup tersebut. Sebaliknya, bila saat ini kita ada di dalam kolam hidup itu, tetapi takut dan masih kesulitan untuk memaafkan, sesungguhnya lah kita dianggap Bapa sudah siap untuk tulus memaafkan, bukan diuji coba paksa untuk melakukannya. Saudara-saudari terkasih, doa seringkali berfungsi seperti mantra. Kalimat doa yang kita ucapkan dengan tenang dan penuh percaya dapat menciptakan rasa pengalaman dari yang kita ucapkan. Kalimat doa sifatnya positif. Emosi yang lahir dari kalimat doa juga positif. Emosi positif menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak positif. Hidup menjadi bergulir secara positif. Oleh karena itulah, doa yang kita lakukan secara sadar merupakan wujud tindakan nyata dari fungsi kita manusia sebagai co-kreator atau citra Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar kita dapat berdoa secara sadar? Di dalam kitab suci, Yesus mengajak kita berdoa secara pribadi dengan cara masuk ke kamar dan menutup pintu, sehingga perhatian kita terbebas dari hasrat akan penilaian baik dari orang lain. Gereja menuntun kita untuk mencuci tangan, mengambil air suci, dan membuat tanda salib sebelum masuk ke gereja. Diam dan bernafas panjang, teratur, juga dapat membangun rasa sadar. Maukah saya diam sejenak, merasakan sadar, berada dalam momen sekarang, dan tenang percaya, memanjatkan doa yang diajarkan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.